Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, saudaraku yang masih beriman dirahmati Allah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah pada pagi ini kita diberi nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam dan sehat walafiat, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sholat fardhu subuh berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian kita. Mudah-mudahan ini Allah Subhanahu wa taala dijadikan catatan amal saleh untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga disampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasa, sebelum kita melakukan kajian kita, terlebih dahulu mari bersama-sama doa, wabil khusus doa ini untuk para almarhum, nenek kita, kakak kita, bapak kita, guru kita semua, saudara kita doakan yang dalam barzah sana semoga mendapat rahmat Allah, mendapat kasih sayang Allah, mendapat ampunan Allah, semuanya di tempat-tempat yang mulia menurut Allah. Belum al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, berdoa untuk saudara kita, teman kita yang sedang sakit, baik sakit jasmani maupun rohani, kita doakan. Yang sedang sakit jasmani semoga lekas diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit rohani yang belum bisa datang ke masjid melakukan kewajiban sholat dan lainnya semoga segera diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir kita doakan anak-anak kita, ya Allah, jadikan anak-anak menjadi anak yang saleh-salehah, anak-anak yang sehat, yang cerdas, yang baik, ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang berguna untuk agama, bangsa dan negara, ya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan kajian kita tentang masalah tuntunan hidup atau akhlak ini. Sekarang sampai kepada bab keutamaan berzikir kepada Allah. Zikir ini sangat penting dalam kehidupan kita. Zikir adalah artinya untuk mengingat Allah. Maksud tujuan zikir adalah bagaimana hidup ini supaya mendapat ketenangan, mendapat ketentraman. Juga tingkatannya ada lebih lagi. Jadi zikir itu hanya semata-mata cinta kepada Allah. Ada tingkatan-tingkatan dalam kehidupan kita ini. Ya. Jadi yang dijadikan dasar oleh Imam Nawawi ini adalah dalam surat Al-Baqarah 152
Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi dalam penafsirannya ini ada beda-beda pendapat antara satu ulama tafsir dengan ulama tafsir yang lainnya. Fadkuruni adkurkum artinya ingatlah kamu kepadaku. Ya, kalau dari arti yang letterleknya kata Allah adkurukum washkuruli wala takfurun. Maka adkurukum aku juga kata Allah akan ingat kepada kalian. Washkuruli dan bersyukurlah kepadaku wala takfurun jangan ingkar atau jangan kufur. Fadkuruni adkurkum di sini pertama Ibnu Abbas berpendapat bahwa tafsiran dan ayat ini ingatlah kepadaku dan taatlah kepadaku. Ingat dan taatlah kepadaku. Ingat dan kita patuh tunduk juga kepada Allah. Kemudian adkurkum kami pun kata Allah akan ingat dengan pertolonganku. Bukan hanya mengingat. Jadi kalau kita ingat kepada Allah dengan taat, Allah akan ingat juga kepada kita dengan pertolongannya. Kita menurut apa begitu. Artinya apa? Ketika kita banyak berzikir kepada Allah dengan ketaatan kita kepada Allah, Allah akan ingat kita dengan pertolongannya. Jadi akan senantiasa mendapat pertolongan Allah kita dengan zikir itu. Intinya seperti itu. Akan mendapat pertolongan Allah. Kemudian murid dari Ibnu Abbas yaitu Sa'id bin Jubair dia mengatakan ingatlah aku dengan taat kepadaku, itu kan? Ingatlah kepadaku dengan taat kepadaku, maka aku ingat kalian dengan ampunanku. Jadi kalau Sa'id bin Jubair ini mengatakan ingatlah kalian kepadaku dengan ketaatan kepadaku dan aku akan ingat dengan mengampuni semua dosa-dosa kalian. Itu intinya sama sebetulnya tujuannya sama aja gitu. Perbedaan itu antara. Kemudian ada Fudail bin Jubair, Fudail bin Iyad, dia mengatakan kalimat ini ingatlah kepada aku dan ketaatan kepada aku maka aku akan memberikan pahala kepada kalian. Jadi intinya tuh pada intinya dasarnya sama aja. Cuma hanya satu dia akan memberikan pertolongan, artinya yang kedua akan memberikan ampunan, yang ketiga akan memberikan pahala. Jadi yang penting bagaimana caranya kita supaya bisa berzikir terus kepada Allah. Itu. Karena Allah akan kita berzikir dan taat kepada Allah akan mengingat kita dengan tadi. Satu, ingatnya itu ada dengan pertolongan. Dua, ingat kita itu ada dengan ampunan. Yang ketiga dengan pahala yang luar biasa. Washkuruli dan bersyukurlah atas nikmat-nikmatku kata Allah. Ini syukur atas nikmat-nikmatku yang telah diberikan kepada kita. Wala takfurun dan kalian kufur atau ingkar kepada nikmat-nikmatku itu. Ini Bapak-Ibu saudara yang dirahmati Allah. Kadang-kadang kita lalai terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kadang-kadang persepsi kita yang namanya nikmat itu ya duit yang banyak, nikmat itu harta yang banyak, nikmat itu adalah kedudukan, nikmat itu adalah ya yang dilihat itu-itunya aja. Padahal nikmat yang luar biasa yang diberikan kepada kita itu ya, kadang-kadang kita lupakan, bukan kadang-kadang sering kita lupakan. Padahal nikmat yang luar biasa dibanding dengan uang ratusan juta atau miliaran, padahal itu lebih berharga daripada uang tersebut. Itu. Ini yang sering kita lupakan. Seperti kita diberi nikmat oleh Allah bisa melihat, diberi nikmat oleh Allah bisa mendengar. Itu sebetulnya nikmat yang luar biasa. Tapi kadang-kadang kita itu menganggapnya seperti biasa-biasa saja, bahkan lupa itu nikmat dari Allah. Kecuali kalau nikmat itu diambil oleh Allah.
dicabut. Orang sudah tidak bisa melihat, tiba-tiba baru teriak-teriak kan. Nikmat sehat, kadang-kadang ketika sehat kita lupa sama Allah. Enggak digunakan sehat itu untuk beribadah kepada Allah. Kecuali kalau sudah dikasih sakit baru. Apalagi sakitnya parah, masih bagus kalau kita kepada Allah, ya. Kalau teriak-teriak ya Allah, ini dosa apa? Nah ini yang paling bahaya. Sudah diingatkan sama Allah tidak sadar. Masih bertanya-tanya kepada Allah. Padahal nikmat Allah yang luar biasa. Nikmat bisa mendengar, nikmat bisa ngomong. Bayangkan aja Pak. Ada nikmat bisa mengerti. Kadang-kadang kita lupa sama nikmat bisa mengerti. Padahal luar biasa manfaatnya ya. Besar. Bayangkan kalau kita nggak bisa mengerti. Jangan-jangan selama hidup sehari semalam 1 jam aja baca nggak bisa mengerti. Itu luar biasa. Ini yang harus didalami. Ini termasuk salah satu zikir. Jadi mensyukuri nikmat Allah termasuk salah satu zikir. Apalagi nikmat-nikmat yang lain. Ini perhatikan yang ada di dalam diri kita. Kita bisa mendengar. Ini sudah dipakai apa? Kenapa nanti di akhirat itu, di yaumil akhir, di yaumil hisab, semua lapis aluna yauma idzin anin na'im. Semua nikmat yang Allah berikan itu akan ditanya. Ridwan, kamu diberi umur berapa puluh tahun, dimanfaatkan untuk apa aja umur kamu? Ditanya. Ridwan, kamu diberi kuping bisa mendengar berapa puluh tahun, dipakai ngedengerin apa aja untuk kuping itu? Semua nikmat. Ridwan, kamu diberi mata itu berpuluh-puluh tahun, digunakan untuk apa aja untuk mata itu? Ditanya. Itu Allah itu gratis kepada kita. Diberi itu tuh dimanfaatkan, dipakai ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu. Karena kita diciptakan kan untuk menghamba kepada Allah, untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah. Artinya nikmat itu dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Dan untuk kita juga. Kalau kita taat kepada Allah, ya untuk kita juga. Karena Allah menyediakan nanti tadi di yaumil akhir itu ada hanya 2 tempat aja, ada surga, ada neraka. Tergantung kita mau masuk ke mana kan begitu. Jadi kata Rasul, umatku itu yang dulu dan semuanya masuk surga kecuali orang yang tidak mau aja. Semua umatku akan masuk surga sebab kata Rasul kecuali yang tidak mau. Yang ingkar kepada Rasul, yang tidak mau kita cara hidup Rasul, siapa pun akan masuk neraka. Itu Rasul mengatakan semua umat akan masuk neraka, akan masuk surga, kecuali orang yang tidak mau. Siapa yang tidak mau itu? Dan tidak mau itu pertama orang yang kufur terhadap nikmat. Tidak mau bersyukur atas nikmat Allah. Udah kalau kubur nikmat salah terus jalan, tidak mau sholat, tidak mau puasa, itu hidup seenak-enak dewek, itu benar dewek sendiri, nggak pakai aturan Al-Quran, nggak pakai aturan, ya itu enak. Kalau sudah pertamanya kubur kepada nikmat Allah, merasa dirinya hebat, ini bersyukurlah kepada Allah dan jangan kufur atas nikmat Allah. Nikmat apa lagi yang engkau sembunyikan? Kita jangan jauh-jauh, coba perhatikan yang ada di dalam diri kita aja sekarang. Masya Allah, ini lidah bisa ngomong, bisa macam-macam coba. Diberi rasa oleh Allah. Satu lidah ada rasa manis, ada rasa asin, ada rasa pahit, ada rasa gurih. Coba kalau nggak dikasih rasa itu akan seperti apa? Bisa nikmat ya? Enggak makan. Coba saya tanya sekarang kepada diri kita masing-masing, siapa yang ingat terhadap itu nikmat yang luar biasa dari Allah? Ada? Enggak ada. Ketika bangun tidur tadi,
Jam 4 bersama jam 3 mau tahajud. Terima kasih ya Allah pada kesempatan pagi hari ini hamba beri kesempatan untuk hidup, bisa melihat, bisa mendengar, sangat luar biasa. Bersyukur, sujud kepada Allah luar biasa. Ini nikmat yang kita jangan jauh-jauh. Itu kadang-kadang kita ini sudah terprovokasi otak kita itu. Yang namanya nikmat itu duit aja. Lain Pak ya, kalau kita pagi-pagi dikasih duit sama Pak RW 2 juta, terus seumur hidupnya terus. Padahal dikasih bisa melihat, padahal nggak ingat sama Allah itu. Padahal 2 juta dengan bisa melihat jauh banget itu. Ya, nggak bisa melihat 1 hari aja misalnya kalau sakit itu matanya. Udah luar biasa kelabakan itu. Nggak bisa jalan 1 minggu aja udah luar biasa kelabakan. Tapi kenapa ketika kita diberi umat oleh Allah itu lupa sama Allah? Ini yang bagus saudara. Nah ini merupakan salah satu dari zikir. Di zikir itu segala sesuatu yang membuat manusia itu ingat kepada Allah. Allah itu sang pencipta, Allah yang sang mengatur tentang kehidupan kita. Allah yang memberikan seluruh nikmat. Jadi semuanya zikir itu adalah yang mengantarkan manusia itu kepada Allah. Misal dengan sholat itu zikir, baca Quran itu zikir, baca tahlil, baca tahmid, baca tasbih, baca takbir, itu zikir kepada Allah. Untuk mengingat Allah. Cuman aku zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan termasuk kita merenungkan ciptaan Allah yang membuat kita itu kagum, merasa jadi kokoh buat kepercayaan iman kepada Allah adalah zikir. Kita melihat semut yang kecil, kalau bukan Allah siapa yang menciptakan? Jantungnya seperti apa, hatinya seperti apa gitu kan? Misalnya, atau kita keluar lihat laut yang luar biasa, lihat gunung-gunung yang indah misalnya gitu. Kalau begitu termasuk zikir kita. Kalau memang itu akan mengantarkan diri pada kebesaran dan keagungan Allah untuk menjadi kokoh kuat iman kita kepada Allah, itu zikir. Nah zikir ini merupakan salah satu kewajiban kita terus untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat Allah, karena zikir ini akan menjadi benteng terhadap diri kita untuk kita dari berbuat dosa dan maksiat. Dan zikir itu terbagi secara globalnya terbagi kepada 2 bagian. Ada disebut zikir yang zahir, zikir yang diucapkan, dilafazkan dengan kedengaran seperti itu. Ada disebut zikir khafi, zikir sir, zikir yang lembut. Jadi ada keterangan bahwa zikir khafi itu adalah zikir yang lebih tinggi tingkatannya dari zikir zahir itu. Malahan ada diceritakan di hadis dari Siti Aisyah itu 70 kali lipat lebih baik zikir khafi daripada zikir sir. Cuman akan kembali lagi kepada diri kita. Seperti ketika ditanya kebiasaannya kalau Abu Bakar dengan Umar bin Khattab. Kalau Abu Bakar orangnya yang lembut, segala sesuatu dilakukan dengan lembut. Kenapa? Pada ditanya Abu Bakar itu zikirnya lembut, karena Allah itu nggak mudah, Allah maha mendengar. Tapi ketika Sayyidina Umar ditanya kenapa engkau Sayyidina Umar kalau zikir ya keras karena hapus. Kalau nggak keras ngantuk dan nggak khusyuk. Nah itu. Jadi mana-mana juga bagus. Yang penting kita bisa melakukan semua itu.
Terbagi dua gitu. Ada zikir khafi. Zikir khafi zikir yang lembut. Zikir yang lembut juga ada tingkatan-tingkatan. Ada zikir yang lembut, zikir yang ada sudah di dalam hati, di dalam jiwa, di dalam perasaan. Jadi zikir khafi itu zikir yang tidak, kalau ada keterangannya, tidak didengar oleh malaikat, langsung Allah yang benar. Zikir yang sudah menyatu dengan qalbi, dengan jiwa. Zikir yang sudah bisa menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Dimanapun kita ada, Allah untuk mengalir kita. Allah memantau kita. Itu zikir yang luar biasa. Sehingga orang itu kalau sudah begitu kan sulit untuk melakukan maksiat, perbuatan dosa itu, karena akan terpantau terus oleh Allah. Nah ini, jadi dan kemudian zikir yang dilakukan oleh orang-orang sufi itu ya bukan hanya sekadar untuk mengingat Allah, dasarnya itu adalah dasar kecintaannya kepada Allah. Kalau orang sufi itu zikir itu memang cintanya kepada Allah. Dia tuh enggak melihat orang ini pahalanya segini, enggak melihat begitu. Kenapa aku zikir? Karena aku cinta, sayang sama Allah. Jadi ketika cintanya diwujudkan oleh mereka, jadi senantiasa dalam hatinya seperti cinta sama dulu pacar kita ya, atau salon masih istri. Kadang-kadang kita begitu cinta menggebu-gebu itu ketika dulu waktu belum nikah dulu luar biasa, ingat terus itu. Pas sudah nikah banyak lupanya, nyari lagi yang lain. Nah, ini yang sangat bahaya. Tapi kalau cinta seorang sufi kepada Allah itu nggak begitu. Semakin mendalam, semakin tua, semakin mendalam cintanya kepada Allah. Jadi selalu Allah itu ada di dalam jiwanya, di dalam dirinya, di dalam kalbunya, cuma dikuasai oleh Allah itu. Seperti itu. Ya, dia analogi seperti itulah mungkin. Ketika kita mabuk cinta sama perempuan kan, di mana aja kita ingin terus gitu kan. Nah itu seorang sufi itu begitu pada Allah. Zikrullah alamul imani wa bara'atu minan nifaqi wa hisnu minas syaitani wa kirju minan nairani. Nah ini fungsinya zikir. Kata Rasulullah SAW ya. Zikir kepada Allah itu merupakan benderanya iman. Alamul iman, benderanya iman. Wa bara'atu minan nifaq, orang yang senantiasa mendawamkan zikir akan bebas dari sifat munafik. Sifat munafik ini, sifat munafik itu dari zaman Rasul, zaman semenjak ada manusia sampai sekarang nggak bakalan hilang. Karena itu berkaitan dengan masalah sifat munafik. Jadi kalau orang yang senantiasa zikir, kenapa? Ketika orang zikir artinya mengingat Allah, menghadirkan Allah, kemudian dia akan memilih, dia akan memilih untuk apa yang harus dikatakan, apa yang harus dilakukan. Nah itu, dan apa yang harus dikerjakan, diamalkan itu. Kalau kita senantiasa bekerja dengan begini, dengan begitu, dia akan senantiasa terus terpelihara dirinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan jauh dari kemunafikan. Munafik itu kan sampai sekarang ya, itu paling bahaya orang munafik. Jadi orang munafik itu lebih dulu dimasukkan ke neraka oleh Allah daripada orang kafir. Dan mungkin paling bawah lagi. Karena kalau orang kafir memang kejelasan, yang jelas dia itu mau dulu nyerang Rasul, mengusir Rasul, ketahuan kan. Kalau orang munafik kan ngaku Islam, udah di dalam membunuh sahabat, menghancurkan Islam. Itu paling bahaya orang munafik. Maka ancamannya paling besar munafik. Dan yang seperti itu ya, sampai sekarang tidak akan, kita harus hati-hati dengan orang-orang yang munafik. Akan mau memajukan Islam,
mau membentengi Islam. Setelah ada di dalam Islam dulu menghancurkan Islam. Wa istumina syaitani. Dan yang kedua, zikir itu akan menjadi pelindung manusia dari godaan setan, dari tipu daya setan. Akan menjadi pelindung dari tipu daya setan, dari godaan setan, dari bujuk rayu setan. Zikir itu. Yang ketiga, wahid minan nairani, wahid minan nirani. Yang ketiga akan menjadi penjaga dari api neraka. Artinya orang yang zikir itu satu akan dijauhkan dari kemunafikan, yang kedua dia akan mendapat perlindungan dari Allah dari godaan setan dan iblis, yang ketiga akan dijauhkan dari api neraka. Itu afdal zikri, afdal zikri adzikrul khafi. Kata Rasul, zikir yang paling bagus itu, yang paling utama adalah zikir khafi, zikir samar, zikir yang lembut, zikir yang tidak terdengar. Jadi dia hanya, kalau kita melihat kepada sejarah-sejarah para ahli sufi itu kan, itu zikirnya itu hatinya, jiwanya yang terus berzikir pada Allah, yang terus berkaitan dengan Allah. Seperti seorang perempuan Rabi Adawiyah itu kan, saking cintanya sama Allah sampai dia merasa sulit untuk mencintai Rasulullah, katanya dipaksakan. Saking cintanya kepada Allah, untuk mencintai Rasulullah aja seakan-akan agak sulit, saking cintanya kepada Allah. Itu kalau orang-orang dulu, orang-orang sufi ahli ibadah itu bukan karena takut soalnya, bukan takut ke neraka, bukan pengen masuk surga, hanya cinta kepada Allah, hanya cinta kepada Allah. Habis kalau sudah cinta. Dan kalau Sayyidina Ali mengatakan saya ibadah itu bukan pengen surga, bukan buat kamu ke neraka, hanya bentuk taat tunduk saja kepada Allah. Ya, kalau ukuran kita sudah bagus, pengen masuk surga, sudah bagus, masih takut kena neraka, itu juga boleh. Makan tingkatan. Jangan sampai kita tidak takut sama neraka, itu yang paling bahaya. Dan tidak mau pengen masuk surga, itu yang paling bahaya manusia. Kalau sudah tidak takut dengan neraka, tidak pengen masuk surga, itu yang paling bahaya. Ya, ada kami putih warna aslinya. Orang seperti itu nanti kalau sudah masuk kubur, lalu dia teriak-teriak di dalam kubur itu. Ya, karena penyesalan itu pertama di dalam kubur, Pak. Jadi semua orang menyesal dalam kubur itu. Jangan-jangan orang yang tidak baik, yang baik pun merasa menyesal. Kalau yang tidak baik menyesal karena dia tidak pernah taat kepada Allah, saking apa nangis luar biasa tidak kepada Allah. Ya Allah, tolong kembalikan ke dunia sesaat aja ya Allah, mau ruku sujud kepada Engkau ya Allah. Tapi yang taat juga nyesal, kenapa? Saya ingin menyempurnakan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Padahal dia senang di dalam kubur itu, sudah bahagia. Tapi kalau saya dulu ibadah dengan sebaik-baiknya, bahwa penyesalan di dalam kubur. Jangan sampai kita ketemu penyesalan yang luar biasa di dalam kubur. Zikir yang paling bagus, zikir yang paling utama adalah zikir khafi tadi. Yang paling utama, biasanya zikir yang lembut, zikir yang samar. Zikir khafi ini juga tadi ada tingkatannya. Yang paling tinggi adalah zikir yang sudah menguasai hati, menguasai jiwa, menghadirkan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa, Pak.
Ya logikanya bagaimana orang mau berbuat dosa Pak? Kalau dia bisa menghadirkan Allah dalam kehidupan sehari-hari, pikir terus bahwa dia duduk di sini atas kehendak Allah, Allah melihat kita. Kita ada di sana atas kehendak Allah, Allah melihat kita. Di mana aja kehendak Allah dan Allah melihat kita. Bayangkan kan? Mungkinkah kita akan berbuat dosa dan maksiat? Kerja ada setan, iblis yang mempengaruhi kita. Udah mumpung nggak ada atasan kamu, mumpung nggak ada teman kamu, bikinlah sekarang laporan yang tidak benar kan? Tapi ketika Allah ada, Allah melihat, kira-kira bisa terjadi nggak? Tidak bisa terjadi. Terbayang neraka yang luar biasa. Nah itu, ya, tiga profil. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyadul a'mali salasun. Jadi amal yang paling berat nanti dalam timbangan itu ada 3. Asyadul a'mal salasun. 1, zikrullah ta'ala ala kulli halin. 1 adalah zikir atau ingat kepada Allah di setiap tempat, di setiap saat, di mana saja. Itu ingat kepada Allah di mana saja, ketika apa saja kita ingat terus kepada Allah. Makanya ketika melakukan segala sesuatu itu kita harus mengikuti tata cara Rasul, jawab dengan ucapan Bismillah paling tidak, atau dengan doa. Kalau doa kepanjangan dengan Bismillah. Mau duduk, mau minum, mau kemana aja dengan mau pakai pakaian Bismillah, Bismillah. Melakukan sesuatu Bismillah, Bismillah. Itu akan mengingatkan kita kepada Allah. Ya. Jadi yang paling berat timbangan amal pertama zikrullah ta'ala ala kulli halin. Mengingat Allah di setiap kulli hal itu dan untuk apapun kita, dimanapun, waktu kapanpun harus ingat Allah. Yang kedua, amal yang paling berat timbangannya itu wasyatul akhi min malikin. Orang yang menolong saudaranya yang susah, yang sedang kena musibah dengan hartanya. Ketika ada saudara kita, tetangga kita dapat musibah, kita bisa menolong, tolong dengan harta kita, dengan milik kita, dan sesuai dengan kemampuan kita. Itu nanti yang paling besar, yang paling berat timbangan amal itu. Jadi menolong saudara kita dengan milik kita atau dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan ilmu kita, sama itu yang kita miliki. Tolong ketika dia membutuhkan pertolongan. Yang ketiga, wa insaful fakiril baisi minan nafsi. Jadi memenuhi kebutuhan orang-orang fakir sepenuhnya. Jadi kita seperti orang fakir dalam kesusahan, ada musibah, gempa dan yang lainnya. Nah, kita termasuk orang yang sanggup untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik untuk seluruhnya, satu bagian, 2-3 orang. Ini yang luar biasa. Jadi ada yang hablum minallah, zikrullah itu, dan ada yang hablum minan nas. Ini yang berat, yang termasuk orang amal yang berat. Nanti timbangan amalnya itu adalah 1 yang senantiasa zikir kepada Allah, itu termasuk hablum minallah.
yang langsung kepada Allah, yang beribadah mahdoh, ya, ibadah mahdoh, ibadah yang langsung dengan Allah. Kemudian ada ibadah ghair mahdoh yang berkaitan dengan manusia. Aku salah rahmat Allah. Alamatul qabillahi wa dzikrillah wa alamatul buktillahi wa dzikrillah azza wa jalla. Itu tanda-tanda orang yang alamatul qabillah, tanda-tanda orang alamat, tanda-tanda qabillah cinta kepada Allah adalah orang yang hubbu dzikrillah, orang yang cinta kepada zikir kepada Allah. Jadi itu orang-orang yang cinta Allah, itu orang yang banyak zikir kepada Allah. Itu merupakan salah satu bentuk dari perwujudan. Dan wa'alamat buktillah, orang yang tanda-tanda orang yang benci kepada Allah, yang benci kepada zikir Allah. Artinya orang yang tidak pernah mengingat Allah, orang yang jauh dengan Allah, orang yang tidak pernah bersyukur dan sujud kepada Allah. Dan bagus saudara kita rahmati Allah, zikir ini penting sekali untuk kita, karena zikir itu merupakan kewajiban bagi kita untuk senantiasa mengingat Allah, supaya kita itu adalah senantiasa dalam lindungan Allah, dalam bimbingan Allah, dalam petunjuk Allah. Itu harus kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja dulu Pak yang untuk masalah zikir. Kita lanjutkan lagi. Ada yang perlu didiskusikan masalah zikir? Ini penting soalnya. Silakan Pak. Zikir yang lain. Ya, kalau nggak ada kita lanjutkan dengan tafsir. Ya, mudah-mudahan kita jangan zikir semua ya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan kajian kita dulu sampai ayat ke sekarang ayat ke 35, ayat ke 23 ya. 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wastafa qalbaba wa qaddat qamisuhu min duburi wa alfaya saydaha ladal bab. Qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw adzabun alim. Ini menceritakan antara Siti Zulaikha atau Zulaikha dengan Nabi Yusuf ketika dia setelahnya kalau dikatakan Nabi Yusuf tidak memenuhi keinginan Zulaikha, kemudian Nabi Yusuf lari, maksudnya memburu pintu mau keluar, akhirnya jadi berebutan. Pas Abaqah ini di Musabaqah itu kan berlomba menuju pintu yang satu. Wastabaqah berdua-duanya itu berebutan. Ya, lari menuju pintu yang satu duluan. Waqaddas qamisuhu min duburin wa alfaya saydaha ladal bab. Waqaddat ini dan sobek qamisuhu, bajunya Yusuf, min duburin dari belakang. Artinya Nabi Yusuf duluan. Pengen ini direbut, tarik bajunya dari belakang. Nah, dia ditarik dari belakang, sobek. Wa alfaya, nah dua-duanya bertemu. Saydaha dengan tuan atau suaminya Zulaikha itu bertemu di pintu, kaget kan gitu kan. Qalat, langsung ngomong Zulaikha sama suaminya. Ma jaza man arada bi ahlika su'an bil ayusjana aw adzabun alim. Tuan, suamiku,
Apa kira-kira balasannya untuk orang seperti Yusuf ini, gitu kan, telah berbuat jahat kepada keluargamu, kepada istrimu, gitu kan, langsung. Apa yang mau diberikan, apa namanya sanksinya, apa yang mau pembalasan itu? Illa ayusdana, kecuali dia penjara aja atau siksa dengan sangat pedih, ada dengan itu. Luar biasa itu omongan itu. Langsung menerima enggak suaminya? Enggak langsung menerima. Karena suaminya itu sudah mempunyai kepercayaan kepada Yusuf, bahwa Yusuf itu dari awal memang dia sudah diperlihatkan oleh Allah, Yusuf itu adalah mempunyai karakter kenabian, sifat-sifat kenabian, dan nggak mungkin Yusuf akan berbuat seperti itu, kecuali kalau istrinya sendiri menginginkan seperti itu. Luar biasa langsung. Kemudian Yusuf menjawab. Komentar juga Yusuf kan ketika diminta kepada suaminya itu bahwa Yusuf itu kurang ajar, itu harus diberi sanksi itu. Yusuf berkata, atau menjawab, rawadat ini dialah Tuhan yang menggoda aku, yang memaksa aku, gitu kan. Untuk aku adalah memenuhi hasratnya, gitu kan, kata Nabi Yusuf. Padahal ya banyak itu sudah paham. Kemudian wasyahidah syahidun, datang seorang saksi min ahliha, dari keluarganya si Zulaikha ini. Ini yang dikatakan saksi ini adalah anak dari pamannya, berarti ada sepupunya. Di sini perhatikan oleh kita. Datang seorang saksi untuk menyaksikan. In kana qamisuhu qudda min qubulin fasodaqta wa huwa minal kadhibin. Begini Zulaikha, kata saksi itu. Dan dalam satu riwayat saksi itu katanya menyaksikan ketika ada teriak-teriak. Kemudian dia lihat, udah tadi. Begini katanya. Wa in kana qamisuhu qudda min qubulin fa huwa minas shadiqin. Maka jabat wa minas shadiqin. Apabila si baju itu sobeknya min duburin, gitu kan. Yang atas dulu Pak. In kana qamisuhu qudda min qubulin, andaikan baju itu sobeknya dari depan, pas sodakot, maka engkaulah yang benar. Wahwa minal kadhibin, Yusuf yang salah, yang berbohong. Karena kata baju itu sobeknya dari depan, artinya kan mau aman atau memeluk apa kan, itu kan dilawan, gitu kan. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin maka dapat wa minas shadiqin. Dan apabila baju Yusuf itu sobeknya dari belakang, gitu kan, maka dapat, maka engkau yang bohong. Wah, udah sedikit Yusuf yang benar. Ini di sini kita kalau diperhatikan dulu ya, luar biasa itu keadilan kalau begitu. Sudah tegak, padahal itu kan keluarganya dia, gitu kan. Nggak ada yang tahu, gitu. Nah kemudian setelah diselidiki, kalau sekarang apa namanya tuh? Diselidiki, hukum itu, nah terus nggak dibawa ke pengadilan, cuma diputuskan di situ oleh suaminya karena suaminya yakin. Putuskan. Tapi diputuskan dengan apa itu? Pala maraka misalnya, ketika si saksi ini melihat kepada komisul bajunya Yusuf, kuda min duburin. Ketika melihat saksi ini, ternyata Pak Yusuf itu sobek itu di belakangnya, gitu kan. Qala innahu min kaidin.
Kemudian si suaminya itu berkata, innahu min kaidi kunna, betul-betul hebat tipu daya kamu itu, betul tipu daya hebat gitu kan. Sampai begitu itu sama suaminya, kamu itu betul tipu daya yang hebat itu gitu kan. Yusufu Ali, kemudian udah ya bagaimanapun ya sama istri, dan hal itu walaupun ya kalau kelihatan sama orang banyak kan akan menjadi aib gitu kan untuk negara. Akhirnya apa? Udah Yusuf Ali anhada, udah kamu jangan pikirkan ini ya, udah kamu maafin aja lah. Ya Yusuf ya nurut aja jadi untuk kebaikan kepercayaan terhadap ini kan. Wastaghfiri, dan kemudian kamu minta ampunan kepada Allah. Nah, dimarah-marahin itu si istrinya sama suaminya itu, lidzambika atas dosa-dosa kamu, innaka kunti minal khati'in. Kamu itu betul orang yang betul-betul bersalah, kata suaminya itu. Tapi apa yang terjadi Pak? Yang namanya kejelekan ya, sekalipun diumpet-umpetin, dibungkus dengan kebaikan, akhirnya tercium juga. Sehingga waqala miswatun fil madinati imra'atul ajid turawidu fatuha an nafsi. Ramai wanita-wanita yang ada di kota itu ramai, jadi bahan perguncingan itu. Telah terjadi, ada seorang istri dari pejabat tinggi gitu kan, istri menggoda pembantunya. Kemudian untuk digauli tapi enggak dipenuhi, gitu kan. Ramai lah luar biasa. Ramai di perempuan kota itu. Ada istri Al-Ajid yang mulia menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Wah. Jadi saat kota itu ramai lah, ya. Kemudian pelayan itu benar-benar membuatnya mabuk cinta. Nah itu. Kami pasti, kata mereka, memandang dia dalam kesesatan yang nyata. Lana roha fidolali mubin. Kami melihatnya dalam mereka itu yang dilakukan oleh istri dari yang mulia itu adalah buat kesesatan yang nyata. Itu. Nah setelah melihat begitu, kesal juga kan. Belum tahu aja katanya. Yusuf itu siapa, seperti apa? Nah, gue buktikan nanti lu, gitu kan? Lu pada nanti buktikan kata si Juleha itu. Fala masaminat bimakrihinna arsalata itu. Jadi ketika mendengar cacian maki dari perempuan-perempuan yang ada di kota itu, arsalat ilaihinna wa atadat lahunna matakaan wa ini. Jadi diundanglah si perempuan-perempuan yang menggunjing itu adalah ke istana atau ke rumahnya itu diundang, ya semuanya. Setelahnya diundang, kemudian perempuan-perempuan itu disediakan tempat duduk bagi mereka yang rapi, gitu kan. Dan antara satu persatu itu di sini, wa atas kulla wahidin min hunasikinan. Satu-satu dikasih pisau yang tajam, kemudian dikasih buah-buahan, sediakan untuk kupas gitu kan. Nah setelah disediakan, waqalat Juleha memanggil Yusuf. Yusuf, kolak itu memanggil di sini maksudnya. Yusuf, urus, keluar alaihina kepada kami ke sini. Dipanggil Yusuf itu.
Kemudian Yusuf keluar, falama wa'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydihim. Apa yang terjadi? Setelah Yusuf keluar, kemudian menghadap kepada perempuan-perempuan itu, perempuan itu bengong, sehingga ketika mengupas buah-buahnya itu tersayatlah tangan-tangannya itu semuanya, tapi tidak terasa gitu. Luar biasa ya. Wa qulna hasyalillah, ini benar-benar katanya kebesaran dan keagungan Allah itu kan. Maha dasar ini bukan manusia kan. Ini hada illal malak, ini adalah malaikat yang mulia katanya. Jadi orang-orang perempuan itu, wah ini luar biasa, bukan manusia ini. Saking gantengnya, saking luar biasa. Ini adalah malaikat yang mulia. Ini Bapak Saudara rahmati Allah, ini cerita Nabi Yusuf. Ya sampai sini aja dulu. Jadi Nabi Yusuf itu adalah dikenal dengan kegantengannya itu. Tapi di sini ada yang perlu diperhatikan oleh kita. Bagaimana boleh dikatakan masih keadilan itu yang luar biasa ya, ketika ditentukan oleh seorang saksi itu kan. Padahal keluarganya sendiri menyaksikan itu, tapi dikatakan salah. Dan kemudian si suaminya itu juga mungkin kayak gitu juga mau diproses secara ini. Nanti akhirnya sama Yusuf udah sampai di sini aja Yusuf lupakan ini. Ini urusan kami, ternyata terkuat juga ya. Biasanya itu ya kayak gitu itu ya ada yang mungkin ya si saksi itu yang bisa membocorkan. Kalau Yusuf kan tidak mungkin bocorkan, dia masuk orang Rasul gitu kan. Ya, kalau mungkin saksi itu membocorkan masalah terjadi seperti itu. Pamerlah. Itu juga mungkin pelajaran bagi kita. Ya jangan bahas panjang-panjang, nanti takut ada disambung-sambungkan dengan kejadian sekarang. Jangan disambung-sambungkan, tapi kan kalau sekarang sampai dari lain gitu kan. Mungkin aja Bapakku setelah rahmat Allah. Kita lanjutkan nanti minggu berikutnya. Ada yang perlu didiskusikan silakan. Tidak ada, kita cukup sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Kita ini bukan kewajiban dan bukan saya mengajari Pak ya. Hanya kita saling mengingatkan aja di antara kita. Mudah-mudahan begini kewajiban kita jadi gugur. Dan yang benar hanya di Allah, yang banyak orang salah diri sendiri. Mudah-mudahan